Alat ucap manusia. Alat-alat ucap yang digunakan untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa memiliki fungsi utama lain yang bersifat fisiologis, misalnya paru-paru untuk bernafas, lidah untuk mengecap, dan gigi untuk mengunyah. Alat ucap manusia: paru-paru, batang tenggorokan, pangkal tenggorokan, pita suara, trokoid, lekuk atau troid, paletoroid, dinding rongga kerongkongan, epiglotis, akar lidah, pangkal lidah, tengah lidah, daun lidah, dan ujung lidah. Tanda tekat: lagi-lagi lunak, lagi-lagi keras, gusi, jeruk gigi atas, gigi bawah, bibir atas, bibir bawah, mulut, rongga mulut, rongga hidung. Bagaimana alat-alat tersebut bekerja menghasilkan bunyi? Paru-paru berfungsi sebagai sumber arus udara yang merupakan sumber mutlak untuk pembentukan bunyi arus udara yang datang dari paru-paru disebut arus agresif, sedangkan arus udara yang datang dari luar paru-paru disebut arus udara agresif. Pangkal tenggorokan, pita suara, glotis, dan epiglotis. Ketika glotis terbuka lebar, tidak ada bunyi yang dihasilkan selain desakan. Jika glotis terbuka agak lebar, maka terjadi bunyi tak bersuara. Jika glotis terbuka sedikit, maka terjadi bunyi bersuara. Lalu jika glotis tertutup, tercipta bunyi hambar. Epiglotis bertugas menutup dan membuka jalan nafas. Rongga kerongkongan berfungsi sebagai tabung udara yang akan ikut menggetar bila pita suara menggetar. Langit-langit lunak, anak tekat, dan pangkal lidah berfungsi untuk mengatur arus udara keluar masuk melalui rongga hidung dan rongga mulut. Langit-langit keras, ujung lidah, dan daun lidah. Langit-langit keras berfungsi sebagai aktif atau pasif atau tidak bergerak, sedangkan ujung dan daun lidah berfungsi sebagai aktif atau tidak bergerak. Ceruk gigi, apeks, dan bibir. Ceruk gigi berfungsi sebagai aktif atau pasif, sedangkan apeks dan bibir bisa berfungsi sebagai aktif atau aktif. Gigi, ujung lidah, dan bibir. Gigi berfungsi sebagai artikulator pasif, sedangkan ujung lidah dan bibir berfungsi sebagai artikulator aktif. Bibir bawah dan bibir atas. Bibir atas bisa berfungsi sebagai artikulator pasif, sedangkan bibir bawah bisa berfungsi sebagai artikulator aktif. Lidah berfungsi sebagai artikulator aktif dalam proses pembentukan bunyi. Mulut dan rongga mulut berfungsi membentuk bunyi bundar dan bunyi tidak bundar. Rongga hidung berfungsi menghasilkan bunyi nasal atau bunyi yang dihasilkan melalui rongga hidung. Terima kasih.